Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi gelombang berjalan. Materi gelombang berjalan ini termasuk dalam materi gelombang. Jadi sebelum kalian masuk untuk mempelajari gelombang berjalan, silahkan kalian mempelajari terlebih dahulu dasar-dasar dari gelombang mekanik seperti besaran dan lain-lain. Nah, untuk besaran dalam gelombang mekanik, itu kalian bisa melihat video sebelumnya, yaitu mengenai 5 besaran penting dalam materi gelombang. Nah, kita mulai untuk materi gelombang berjalan. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bahwa jenis gelombang itu dibedakan berdasarkan arah rambatnya dan juga dibedakan berdasarkan mediumnya. Nah, pada kali ini jenis gelombang itu ternyata dapat dibedakan itu berdasarkan amplitudenya. Yang pertama yaitu gelombang berjalan, yaitu gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap. Dan yang kedua adalah gelombang stasioner, yaitu gelombang yang diam dan amplitudonya berubah. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang gelombang berjalan terlebih dahulu. Sebenarnya apa itu gelombang berjalan? Jadi, gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo tetap atau konstan di setiap titik yang dilaluinya. Jadi bisa dilihat pada gambar. Di gambar adalah sebuah gelombang yang sedang berjalan. Jika kita perhatikan, amplitudonya itu selalu tetap. Jadi kalau 10, dia akan tetap 10. Dia berjalan dan di setiap titik yang dilaluinya, dia akan tetap 10 amplitudonya. Karena bentuk dari gelombang berjalan berbentuk sinusoidal, maka simpangan pada gelombang berjalan itu memiliki persamaan sebagai berikut. Y sama dengan plus minus A sin omega T plus minus Kx. Di sini ada tandanya plus minus. Jika amplitudenya itu positif, itu maka arah getar pertamanya itu arahnya ke atas seperti ini. Misal di sini ada gelombang sinusoidal. Nah, arah getar pertamanya itu ke atas seperti ini. Nah, ini jika A-nya positif. Lalu bagaimana kalau A-nya negatif? Nah, kalau A-nya negatif, itu arah getar pertamanya itu ke bawah. Seperti ini. Ini jika A-nya negatif. Lalu bagaimana dengan nilai K-nya? Nah, sebenarnya di sini bukan K yang positif atau negatif. Jadi di sini tanda hubung ini. Misalkan, jika seandainya positif, itu maka gelombang merambatnya ke kiri. Nah, di sini hati-hati. Jika positif, arah rambatannya itu ke kiri. Sedangkan kalau negatif, maka gelombangnya merambat ke kanan. Nah, jadi kalau misalkan ke kiri, nanti persamaannya menjadi omega T plus Kx. Sedangkan kalau merambat ke kanan, nanti persamaan menjadi omega T min Kx. Seperti itu. Nah, omega itu apa sebenarnya? Jadi, omega itu merupakan sebuah frekuensi sudut. Nah, omega itu bisa diuraikan lagi. Jadi, omega itu sama dengan 2pi per T atau omega sama dengan 2pi kali F. Sedangkan K itu apa? K itu merupakan konstanta gelombang. Nah, konstanta gelombang itu persamaannya 2pi per lambda. Sehingga, jika dari persamaan ini, jika dari persamaan Y asin ini kita bisa turunkan. Kita turunkan seperti ini. Y sama dengan plus minusnya nggak usah ditulis. A sin 2pi apa yang T 2pi T T plus minus K-nya tadi adalah 2pi per lambda X. Nah, persamaannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini bisa diuraikan lagi nih. Bisa diuraikan lagi. Jadi Y sama dengan A sin 2pi T per T plus minus X plus X per lambda. Nah, kenapa kok diuraikan? Nah, ini nanti berkaitan dengan besaran-besaran selanjutnya yang akan kita bahas setelah ini. Baik, kita lanjutkan. Nah, Y sama dengan A sin omega T, misal min Kx, itu merupakan
persamaan dari simpangan. Simpangan itu berhubungan dengan jarak atau panjang. Simpangan ini bisa diturunkan. Nantinya simpangan ini bisa menjadi sebuah persamaan kecepatan. Jika ini diturunkan akan menjadi persamaan kecepatan. Jika diturunkan kembali, maka akan menjadi persamaan percepatan. Bagaimana bisa? Nah, ini bisa kalian pahami tentang turunan di matematika. Ya, jadi ini adalah persamaan simpangan, sedangkan yang satunya ini adalah persamaan kecepatan, dan yang satunya adalah persamaan dari percepatan. Baik. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang besaran-besaran yang ada pada gelombang berjalan. Nah, yang pertama yaitu fase gelombang. Jadi, fase gelombang adalah besaran yang berkaitan dengan simpangan dan arah gerak gelombang. Nah, ini disimbolkan sebagai pi. Jadi, pi itu sama dengan T kecil per T besar atau periode plus minus X per lambda. Nah, untuk besaran selanjutnya yaitu mengenai sudut fase. Nah, ini yang cukup mudah ya. Jadi, sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Yaitu sudut itu simbolnya theta. Jadi theta itu sama dengan 2pi kali pi yang tadi ya. 2pi kali pi. Yang ini tuh tulisannya PHI. Yang satunya tulisannya tidak pakai H. Ini pi. 2pi kali pi. Atau jika menggunakan persamaan yang Y tadi, itu theta itu sama dengan WT plus minus KX. Jadi kan sebelumnya itu kan Y sama dengan A sin WT plus minus KE. Nah, sin omega T plus minus KX, nah ini yang disebut theta. Ini theta. Sin theta. Jadi itulah yang dinamakan sudut fase, yaitu sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Misalkan seperti ini. Coba sekarang perhatikan, misal kita perhatikan di titik sini. Nah, titik pink ini. Nah, dia akan berjalan nih. Seiring waktu dia akan berjalan. Nah, yang dinamakan sudut fase itu merupakan sudut yang ditempuh oleh gelombang itu. Nah, ketika menempuh satu gelombang, dalam besarannya satu gelombang, misal kalau panjang gelombangnya 20 meter. Nah, ketika dia menempuh 20 meter, maka dia sudah menempuh sepanjang 2pi. Karena dia sudah menempuh satu gelombang. Atau yang fase tadi, sudah menempuh satu fase. Sehingga sudut fase adalah sudut yang ditempuh oleh benda yang bergetar. Nah, ini sudutnya bisa sampai ribuan kalau seandainya gelombang itu bergetar dengan sangat lama. Terus selanjutnya adalah beda fase. Nah, beda fase adalah besarnya selisih sudut fase antara kedua gelombang. Nah, misalkan yang dinamakan beda fase itu seperti ini. Misal di sini ada sebuah gelombang. Gelombang awalnya itu begini. Gelombang ini kan bergerak. Nah, misal ketika bergerak, yang posisi awalnya di sini, dia udah bergerak di sini. Nah, dia udah bergerak. Nah, selisih dari perbedaan gelombang ini yang dinamakan sebagai beda fase. Jadi, beda fase itu bisa dicari dengan persamaan berikut. Jadi, delta P itu sama dengan delta X per lambda. Atau X2 min X1 per lambda. Jadi seperti itu.